Masih bersama kami pemirsa di obrolan Karebosi, dan kami masih mengajak Anda untuk ikut bergabung di 0411-368-1002. Mungkin saya ke Pak Nurul Akbar dulu begitu Pak. Anda melihat ini artinya kan sudah dari yang kita lihat begitu, masyarakat menilai kok sepertinya pemerintah tidak terlalu serius, atau entahlah apakah memang tidak serius atau mungkin ada kesulitan-kesulitan lainnya begitu. Tapi dari Anda sendiri mungkin merasa kesulitan tidak sih dengan koordinasi dengan pihak yang harusnya ikut bertanggung jawab di sana? Iya, sebenarnya kalau berbicara kesulitan sebenarnya tidak juga. Tapi dari sisi mana kita melihat, taruhlah kami mungkin dari UPT sudah menganggap itu sangat urgen dan darurat, tapi mungkin dari kawan-kawan yang lain mungkin masih melihat itu tidak. Contoh dari penganggaran, kami sangat berusaha untuk memaksimalkan anggaran sesuai dengan kebutuhan minimal. Ini bukan maksimal, tapi kebutuhan minimal yang kami memang sangat butuhkan di situ. Tapi ya ada hal-hal yang mungkin dianggap lebih penting untuk diprioritaskan, apalagi di dalam kondisi keterbatasan efisiensi anggaran saat ini. Nah, mesti ada pilihan-pilihan yang mana yang paling penting untuk diprioritaskan. Sementara itu bergantung dari SKPD terkait. Kami UPT Losari sebenarnya dalam pengelolaan ikon, berbicara soal ikon khususnya di Anjungan, ya pasti tidak bisa juga untuk memaksakan apa yang kami mau kepada SKPD untuk menitipkan anggaran. Hampir semua kota itu membangun ikon kota itu sendiri. Karena kenapa? Di samping juga sangat mudah bagi suatu kota untuk diingat, juga merupakan suatu magnet bagi masyarakat atau terutama orang-orang yang di luar daripada kota itu untuk datang ke sana. Nah, orang datang ke suatu kota sama misalnya kota Makassar, ya tentu kan dia mencari tempat supaya disitulah tempatnya mungkin selfie, di samping untuk rekreasinya, untuk memperlihatkan bahwa saya pernah ke sana. Nah, kemudian ikon ini ada juga fungsinya sebagai sama juga, jadi tidak hanya Pantai Losari, Anjungan Pantai Losari. Jadi kalau kita bicara ikon di Kota Makassar juga ada banyak, seperti misalnya lapangan Karebosi, kemudian patung Yandi Dayak, patung ayam, mandala dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat ini semua ikon kota yang kurang terawat, ya memang semuanya Anda lihat kurang terawat kah atau bagaimana sejauh ini, faktanya Pak? Seperti itu. Hampir semua ikon Kota Makassar, Pak, ya? Hampir, bukan berarti bahwa tidak ada perawatan, mungkin kurang maksimal. Sehingga kesannya bahwa ikon ini yang mestinya memiliki suatu daya tarik. Kenapa memunculkan suatu daya tarik? Karena dia akan memunculkan suatu sesuatu, kalau dalam istilah akademisi itu adalah lingkungan psikologi. Benar. Lingkungan psikologi yang membuat orang senang melihat dan terasa nyaman kalau pada saat di situ. Mungkin ada rasa bangga juga begitu kalau pernah ke sana. Iya. Jadi kalau ini ikon-ikon kota kita tidak terawat, maka tentu ini akan bisa menurunkan niat orang datang ke kota kita. Kemudian kedua, hal-hal yang berkaitan daripada ikon itu, terkait daripada kota itu bisa juga menjadi menurun. Nah, bahkan kalau kita mau mempelajari dari beberapa kota-kota yang ada di dunia,
bagaimana caranya dia membangun ikon kota, kemudian dia memelihara, dan itu betul-betul menjadi magnet. Taruhlah misalnya kita ambil satu sampel, katakanlah Dubai. Dubai itu kota tanpa apa-apanya saja itu sudah kaya sekali. Tetapi dia membangun ikon menara gedung pencakar langit tertinggi di dunia. Kemudian dia kembangkan lagi Pulau Palem yang di laut, dan ini kan semua jadi ikon ini lah yang kemudian melahirkan kegiatan atau membangkitkan industri pariwisata, gitu. Jadi membangkitkan, apalagi sekarang dewasa sekarang ini, industri pariwisata itu adalah sesuatu kegiatan yang sangat spektakuler untuk kondisi saat ini. Kalau untuk kegiatan-kegiatan perekonomian lainnya barangkali tidak terlalu, tetapi kalau pariwisata justru itulah yang sekarang digaungkan betul. Artinya bahwa kota ini dibangun, dikembangkan, tidak hanya kita membangun dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, tetapi bagaimana kota ini bisa produktif. Dengan sendirinya bahwa kota itu menjadi suatu tempat rekreasi atau tempat wisata. Jadi tidak hanya menjadi suatu tempat hunian dengan berbagai fasilitas yang ada, tetapi betul-betul kota di samping memberikan suatu fungsi dan pelayanannya, tetapi dia menjadi ada sesuatu yang lebih daripada itu, yaitu wisata. Sama contoh misalnya Bali. Bali itu dikembangkan sama dengan kota Makassar, tetapi Bali dengan kota Makassar kan berbeda. Artinya orang ke Bali tidak hanya sekadar mau tinggal dan lain sebagainya, tetapi betul-betul menjadi magnet untuk kegiatan pariwisata. Bahkan banyak mungkin orang yang lebih mengenal Bali gitu daripada Indonesia namanya. Pak, kaitannya dengan dunia pariwisata begitu Pak ya. Otomatis dengan pandangan masyarakat kalau beberapa ikon kota Makassar kurang terawat, kurang maksimal lah perawatannya seperti itu. Melihat teman-teman, salah satu saja di Pantai Losari ini kan teman-teman dari UPT Pengelolaan Losari sudah kayaknya berupaya keras begitu untuk menjaga, merawat begitu. Apakah Pak Sarira lihat ini dari pihak pemerintah Kota Makassar, apakah memang kurang serius kah, atau apa sih sebetulnya kesulitannya sampai kok mungkin masalah yang mudah sebetulnya tapi tidak bisa diselesaikan begitu sampai sekarang? Baik, Mbak Tirsa ya, Bapak ini sudah menjelaskan berdua tadi mengenai pandangan dari pihak mereka. Kalau dari pihak pariwisata, sebetulnya segala sesuatunya kita indah kita lihatnya. Seperti kalau saya lihat Mbak Tirta ini indah, senang kita mandangnya seperti itu. Nah kalau ikon itu seperti itu juga sebenarnya pada prinsipnya. Jadi kami melihat dari sebagai orang yang suka penikmat di hal-hal yang menarik-menarik itu, kan pada dasarnya kalau pariwisata itu adalah ujungnya atau jiwanya atau rohnya itu happy. Jadi ya perencana tata ruang, pemerintah sebagai pengelola atau regulator itu pada intinya mereka bahagia untuk menghadirkan tentunya untuk masyarakatnya. Cuma ada memang karena pariwisata ini kan multi efek atau multiplier efeknya itu tinggi. Nah, karena saling terkait dengan begitu banyak hal, apalagi kalau mohon izin kembali ke ikon tadi yang disebutkan itu bahwa Pantai Losari. Pantai Losari itu ada begitu banyak fungsi dimanfaatkan di dalam Pantai Losari ini karena dia sebenarnya open space. Nah, open space ini dimanfaatkan sebagai destinasi wisata dan muncullah sebagai ikonnya Makassar. Ya hampir-hampir sama dengan kalau kayak di Marina Bay kalau di Singapura atau kalau di apa namanya di Australia itu kayak Cambram gitu. Jadi ada daerah atau kawasan di samping kota yang menonjol gitu. Nah, ya seperti Pak Tirta bilang tadi, kalau ke Makassar itu kalau nggak selfie atau kayaknya fotoan belum ke Makassar rasanya. Iya, nggak ke Makassar gitu. Sama kalau nggak coba kuliner di Makassar itu nggak asik tuh. Ya hampir sama dengan ikon-ikon itu. Jadi kalau orang-orang apalagi sekarang zaman-zamannya selfie wifi-an itu, kalau nggak berfoto di sana itu nggak pas gitu. Nah, memang dari segi fasilitas memang ada begitu banyak variasinya orang berwisata. Jadi ya di situ tingkat kesulitannya pengelola, dinas tata ruang juga susah, contoh parkirnya di mana. Nah kalau kami dari saya sering paling banyak kan saya di Bali. Kalau kayak di Jogja juga kan ikonnya Indonesia kan itu Bali, patronnya, barometernya pariwisata Indonesia itu Bali. Kalau Asia kan Singapura contohnya, atau di apa lagi namanya di Malaysia lah boleh. Kalau dari segi kebersihan, kalau menurut saya
kebersihan di Pantai Losari itu sudah luar biasa menurut saya. Untuk situasi yang di Indonesia bagian timur ini, karakter atau perwatakan mindsetnya kita itu sudah luar biasa kalau menurut saya. Jadi kalau mau dibandingkan dengan yang terbersih lah, negara atau kota yang terbersih kan di Singapura. Jadi kalau sudah masuk Singapura, bule-bule mancanegara pun wow lihat mereka bahkan bercerita luar biasa supernya itu ada kota bersih kayak gitu. Nah, orang masuk di Kota Makassar, kalau sudah di Pantai Losari itu luar biasa akhir-akhir ini gitu. Saya sebenarnya 3 tahun terakhir nggak di Makassar dan banyak mendengar perkembangan baru. Ada lagi di sebelahnya tuh masjid baru. Itu sampai muncul orang berfoto lagi, animonya untuk berfoto gitu. Jadi sebenarnya itu seperti saya bilang tadi, pariwisata itu sangat berpengaruh ke berbagai ini. Jadi kalau dikasih gratis parkirnya di dalam areanya Bapak, itu luar biasa pengaruhnya. Nah, ini aja dikasih gratis, orang nggak parkir di dalam gitu. Jadi ini memang mindset, jadi susah. Apalagi kalau public space begitu, memang mindsetnya masyarakat yang perlu. Kalau dari Kementerian Pariwisata itu ada program-program sekarang namanya Pariwisata Goes to Campus. Jadi pergi pengenalan seperti apa itu pariwisata. Sekarang lagi hits banget sekarang pariwisata. Apalagi terkenal dengan tagline Pesona Indonesia, Wonderful Indonesia. Jadi ya apa-apa itu orang foto-foto, upload gitu. Ya dari kalau kacamata kita, Pantai Losari itu sudah luar biasa dari segi kebersihan. Ya memang sih kalau segi penataan mempersiapkan sesuatu itu susah, tapi lebih susah kalau menjaganya itu. Jadi ya menurut saya suatu hal yang wajar kalau ada nulis itu mindset para pengunjung dan agak susah. Jadi mungkin barangkali dari pengelola mungkin ada bikin checklist lah atau apa kalau mau izin saran. Jadi dilihat pagi seperti apa perawakannya pagi nih, sorenya dicek lagi seperti apa nih, adakah yang dirusak hari ini, besok paginya dicek lagi bagaimana wujudnya. Barangkali seperti itu Bapak. Jadi mungkin ya pakai manajemen destination management itu pakai sistem updating. Jadi seperti Mbak Tirta nih, wajahnya hari ini seperti apa sih, besok seperti apa, apakah masih tetap senyumnya seperti ini tulus. Kalau yang datang mungkin yang agak lebih junior dari kita, atau yang datang mungkin lebih tua, atau yang datang mungkin lebih cakep. Nah mungkin seperti itu Pak, mungkin yang perlu saya lihat Pak, biasanya kalau kita di pariwisata itu supaya image-nya tetap ada itu, barangkali standar yang perlu gitu, standar yang mesti ada gitu. Jadi dari pengamatan saya kemana-mana saya sering juga menjadi tour operator. Yang banyak dikeluhkan setiap destinasi dan pengelola itu dinas tata ruang dan seterusnya itu pada saat perubahan sistem pemerintahan. Jadi kebijakan mulai berfungsi. Itu di hampir setiap daerah seperti itu. Hampir seluruh Indonesia seperti itu. Jadi setiap siapa pemimpinnya ada di situ pasti ada kebijakan baru. Karena kalau dia nggak merombak, katanya nggak ada perubahan. Gitu. Itu juga dilematik di pariwisata di Indonesia. Nah, pariwisata itu sebenarnya supaya kan rohnya itu happy atau bahagia. Jadi hadir untuk membahagiakan orang, yang menghadirkan juga ikut bahagia. Yang pastinya orang berkunjung juga harus bahagia sebenarnya. Cuma karena maintenance-nya tadi itu luar biasa. Juga tadi karena setiap pemimpin itu hampir setiap 5 tahun berganti. Jadi beda lagi sistem, ya mohon izin mungkin kayak penganggarannya, manajemennya mungkin seperti itu. Baik, kita akan lanjut di segmen berikutnya lagi. Pemirsa di rumah, kami mengajak Anda untuk ikut bergabung di 041136810002. Obrolan Karebosi hadir sesaat lagi.